Halo, saya Fitin Kurniasi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai industrialisasi dan Indonesia dalam era globalisasi. Industrialisasi adalah proses modernisasi ekonomi yang mencakup seluruh sektor ekonomi yang berkaitan satu sama lain dengan industri pengolahan. Artinya, industrialisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah seluruh sektor ekonomi olahan. Halo, saya Fitin Kurniasi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai industrialisasi dan Indonesia dalam era globalisasi. Industrialisasi adalah proses modernisasi ekonomi yang mencakup seluruh sektor ekonomi yang berkaitan satu sama lain dengan industri pengolahan. Artinya, industrialisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah seluruh sektor ekonomi dengan sektor industri pengolahan sebagai sektor utama. Kemajuan ekonomi suatu bangsa dapat dicermati dari berapa besar kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonominya. Industri dan pertumbuhan ekonomi ibarat dua sisi mata uang, karena industri identik dengan nilai tambah, transfer teknologi, dan penyerapan tenaga kerja sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi. Pada beberapa negara yang tergolong maju, peranan sektor industri lebih dominan dibandingkan dengan sektor lainnya. Sektor industri memegang peran kunci sebagai mesin pembangunan ekonominya. Peran strategis sektor industri sebagai mesin pembangunan ekonomi bukan tanpa alasan, karena sektor industri akan membawa dampak turunan, yakni meningkatnya nilai kapitalis modal, kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, serta kemampuan menciptakan nilai tambah atau value added dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Industrialisasi memiliki beberapa dampak. Untuk dampak positifnya terdiri dari peningkatan pendapatan nasional, standar hidup yang lebih tinggi, stabilitas ekonomi, peningkatan neraca pembayaran, menstimulasi kemajuan sektor lain, dan spesialisasi pekerja yang lebih besar. Sedangkan untuk dampak negatif dari industrialisasi antara lain, terjadinya urbanisasi, adanya pencemaran lingkungan, dan kesenjangan pendapatan. Selanjutnya adalah globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses yang terjadi pada saat masuknya ilmu ekonomi ke dalam suatu negara. Sehingga globalisasi ekonomi adalah peningkatan integrasi ekonomi dan saling ketergantungan ekonomi nasional, regional, dan lokal di seluruh dunia melalui intensifikasi pergerakan barang, jasa, teknologi, dan modal lintas batas. Bentuk globalisasi dalam bidang ekonomi terdiri dari 5. Yang pertama adalah produksi. Globalisasi pada bidang produksi biasanya lebih menekankan ke arah biaya produksi. Yang kedua adalah pembiayaan, di mana kita dapat melakukan pinjaman dan investasi ke berbagai pihak. Yang ketiga adalah tenaga kerja. Contohnya, para tenaga kerja asing yang masuk ke dalam suatu negara. Yang keempat, jaringan informasi. Kemajuan teknologi akan menyebabkan semua informasi dapat diterima secara cepat dan juga lebih akurat. Yang kelima, perdagangan, dan contohnya adalah perdagangan internasional. Data perekonomian Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,02%, lebih rendah dibanding dengan pencapaian tahun 2018 sebesar 5,17%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,55%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga sebesar 10,60%. Ekonomi Indonesia triwulan 4 2019 dibanding triwulan 4 tahun 2018 tumbuh 4,97%. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,78%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran rumah tangga sebesar 4,97%. Struktur ekonomi Indonesia secara parsial tahun 2019 didorong oleh beberapa kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Berikut adalah gambaran mengenai grafik yang dipublikasi melalui BPS. Perekonomian global diwarnai pergeseran struktural yang terus menguat pada 2019. Kondisi ekonomi global tersebut berdampak ke ekonomi Indonesia melalui jalur perdagangan dan finansial. Otoritas di berbagai negara merespon melalui bauran kebijakan secara terintegrasi. Ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan, meskipun perlambatan ekonomi dunia menekan ekspor Indonesia. Kinerja ekonomi Indonesia yang terjaga
merupakan buah dari sinergi bauran kebijakan yang kuat. Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan akomodatif pada 2019 untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Kebijakan makroprudensial akomodatif juga ditempuh, didukung oleh kebijakan pengembangan ekonomi syariah dan UMKM. Kebijakan sistem pembayaran terus diperkuat. Pada 2019, Bank Indonesia meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 untuk mendukung integrasi ekonomi keuangan digital nasional. Kedepan, prospek ekonomi yang baik terdampak oleh merebaknya COVID-19. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 diperkirakan tertahan. Prospek ekonomi 2020 yang lebih rendah berpengaruh pada perakiraan indikator ekonomi lain. Perekonomian Indonesia pada 2021 diperkirakan akan kembali meningkat. Dalam jangka menengah panjang, prospek ekonomi Indonesia diperkirakan membaik, didukung perbaikan ekonomi global dan peningkatan produktivitas. Prospek jangka menengah panjang yang baik tersebut ditopang oleh 3 unsur penting. Sinergi kebijakan untuk menjaga ketahanan dan mendorong momentum pertumbuhan ekonomi. Transformasi ekonomi melalui penguatan sektor-sektor unggulan dan pengembangan sumber pertumbuhan baru. Inovasi ekonomi keuangan digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif. Dengan dukungan 3 unsur tersebut, Indonesia pada 2045 diperkirakan mampu menjadi negara maju, berpendapatan tinggi, dan sejahtera.